Tahukah Anda bagaimana memanfaatkan kekuatan spiritual untuk membangun etos kerja karyawan di perusahaan atau institusi Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu spiritualitas? Berbeda dengan ritual adalah kompetensi atau komitmen untuk menghadirkan Allah tatkala kita bekerja. Artinya, Tuhan tidak hanya hadir di masjid, musola, atau gereja, tetapi Tuhan hadir di tempat kerja di mana kita berada. Nah, kemampuan menghadirkan Tuhan di dunia kerja itulah makna spiritualitas. Allah as hidden stakeholder. Sejauh ini kita hanya dikenalkan dengan primary stakeholder atau secondary stakeholder. Yuk kita hadirkan Allah bersama kita menghadapi perubahan ini. Seperti kita maklumi bahwa dunia telah berubah dengan sangat cepatnya. Pilihannya tinggal dua, ikut berubah atau mati. Ada baiknya kita belajar dari pengalaman Nokia. Pasti semua 5 tahun yang lalu pernah pegang gadget merek Nokia. Pertanyaannya, siapa yang sekarang masih pegang gadget merek Nokia? Kalau ada, pasti seangkatan ibu saya itu. Nokia 5 tahun yang lalu market share-nya menguasai dunia. Sekarang habis-bis tak bersisa. CEO-nya ketika harus menyerahkan perusahaannya di take over oleh perusahaan yang lain sempat menyampaikan sambutan terakhir dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak merasa salah di dalam memimpin perusahaan ini. Kalau boleh saya disalahkan, satu-satunya adalah karena terlambat melakukan perubahan. Terlambat melakukan perubahan, resikonya belakangan ini bukan sekedar rugi, tetapi mati. Saya ingat puisi Dr. Sir Muhammad Iqbal yang saya hafal. Berhenti tak ada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas. Mereka yang bergerak, merekalah yang akan move on. Maka edisi pertama kali ini tentang spiritualitas kerja adalah Move On with 5.0. Apa itu? Mindset. Yang kedua, vision, passion, action, dan collaboration. Baik, kita mulai dengan move on mindset kita. Perubahan-perubahan yang terjadi karena industri 4.0 sedemikian pesatnya. Dan perubahan itu kali ini dipercepat, harus melompat dengan wabah corona. Lockdown di mana-mana, ekonomi terasa jatuhnya. Konsep tentang kerja sudah berubah. Dulu bekerja itu 9 to 5. Dulu bekerja itu use corporate devices. Dulu bekerja itu ngantor. Sekarang bekerja itu anywhere, anytime, with any devices. Dulu belajar itu harus kuliah. Sekarang belajar bisa di mana saja dengan learning resources yang ada di mana-mana. Nah, pilihannya adalah ke depan kelihatannya bukan hanya work from home, bukan hanya learn from home, kita akan dipaksa work and learn at home. Dan itu harus kita persiapkan mulai sekarang. Nah, senyaman kita harus di rumah. Barangkali para perusahaan, para pimpinan harus memaksa para karyawannya untuk banyak merenung agar perusahaan ini tidak hanya menjadi perusahaan yang sulit atau perusahaan yang sedikit berkelit bertahan, tetapi tetap menjadi perusahaan yang melejit. Caranya kita harus menemukan kreativitas, tidak hanya untuk bertahan di era yang sulit ini, tetapi mempersiapkan untuk melejit ketika ekonomi sedang rebound. Kalimat terakhirnya adalah, creativity is the new economy, but spirituality is the new paradigm. Pemirsa, siapkan karyawan dan tim Anda untuk move on, membangun etos kerja berbasis spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.